Alhamdulillah, Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin, alladzi habbana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar ajma'in, khatamil anbiya wal mursalin, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi bi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Al-ayah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan umur panjang untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagai rasa syukur, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya keimanan, dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya mengenal. Allah bukan hanya rutinitas syariat, tapi yang mukhlishina lahuddin. Hadirin jamaah Jumat, mengenal diri adalah salah satu cara untuk mengenal Sang Pencipta. Para ulama nam bijak bestari mengatakan, man arafa nafsahu arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri sangatlah penting sebelum mengenal yang lain. Kita menyadari bahwa kita sebagai manusia diberi perbedaan serta keistimewaan dengan makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah memberikan kita akal untuk berpikir. Akal yang telah diberikan kepada manusia sungguh akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah jika kita mengabaikannya dan jika kita membiarkan akal tersebut tidak digunakan untuk mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah. Tentu Allah memberikan keistimewaan berupa akal kepada manusia agar apa? Agar memfungsikan sebaik mungkin. Salah satu fungsinya tentu supaya manusia mengetahui jiwa dan dirinya, dari mana kita diciptakan, atau sebagai manusia dari mana kita berasal, siapa yang mengadakan kita, untuk apa kita diadakan, dan siapa diri ini sebenarnya diperuntukkan. Manusia mengadakan kita diperuntukkan manusia yang sudah menggunakan akalnya dengan benar, lalu ia memfungsikan akalnya untuk mengetahui akan hakikat dirinya sendiri, maka akan mengenal dan semakin yakin atas keyakinannya bahwa Allah juala yang menciptakan dan menghidupkan kita. Lalu bagaimana kita mengenal diri ini agar semakin meyakini dan benar-benar menguatkan keimanan serta tidak menyentuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dan memberikan kehidupan kepada kita. Melihat kembali penggalang ungkapan, barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Kiranya bisa kita pahami secara sederhana, yaitu kalau kita sudah mengenal bahwa diri kita ini lemah, maka kita otomatis sadar, mengenal dan meyakini bahwa ada yang mencipta, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak melihat pasang surut air laut, bahkan terkadang banjir di musim kemarau? Bukankah ini pertanda ada yang mengatur jagat raya alam semesta ini dengan sangat amat teliti? Kalau kita meyakini bahwa diri kita ini penuh dengan ketidaktahuan, maka kita mengetahui dan meyakini ada pencipta yang maha tahu.
yang meliputi segalanya, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Kalau kita mengetahui bahwa kita ini baru, yakni ada yang dulunya kita ini tidak ada, maka kita mengetahui bahwa ada Sang Pencipta yang qadim, yang tidak memiliki permulaan. Sepotong ungkapan ulama di atas tadi amat sesuai dengan firman Allah pada surah Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Hadirin jamaah Jumat, dengan demikian maka kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengenal Sang Pencipta. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Artinya, dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dalam tafsir ayat ini, Ibnu Abbas rahimahullah memaknai kalimat liya'buduni dengan makna liya'rifuni. Maksudnya supaya mereka mengenal pengetahuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan para ulama kita mengajarkan bahwa yang wajib yang pertama kepada seorang mukallaf adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Asy'ari mengatakan, "Inna awwala yujabu 'ala al-mukallaf al-ma'rifatullah." Artinya, sesungguhnya kewajiban pertama seorang mukallaf, orang yang berakal, yang telah sampai ajaran Islam kepadanya dan memikul syariat Islam, adalah mengetahui Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Azim. Hadirin jamaah Jumat, meski demikian kita tidak diwajibkan oleh syariat Islam untuk mengenal zatnya. Teramat cukup bagi kita mengimani dan mengenal Allah, melewati sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Tak wajib kita bersikukuh mengetahui zatnya, karena itu nama Allah, itu sirnya Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tak bisa kita persepsikan, tak bisa juga kita bayangkan, sebab segala sesuatu yang mampu kita bayangkan adalah bagian dari makhluk. Maka segala sesuatu yang terbersit di dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah itu kira-kira begini, kira-kira begitu, itu jelas pasti bukan Allah. Karena Allah la ainun ra'at wala uzunun sami'at, tak bisa dijangkau dengan ilmu manusia, karena itu ranah alam gaib. Karena sadar atas ketidakmampuan kita menjangkau sesuatu yang memang tidak terjangkau, itulah keterjangkauan. Dengan demikian, tidak boleh kita memikirkan zatnya Allah. Yang diharuskan bagi umat muslim adalah mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah yang wajib ada pada Allah, serta menafikan sifat-sifat kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melangkahkan kakinya ke masjid ini baru mengenal dari sekelumit aspek ciptaan Allah, yaitu sebagian hakikat manusia yang kita tahu. Belum lagi kalau kita mentadabburi Al-Quran, membaca alam semesta, memikirkan alam yang ada di sekitar kita, untuk kita renungkan bersama. Allah menciptakan langit yang tanpa tiang, bumi tempat kita berpijak, matahari yang cahayanya menyilaukan mata dan menjadi sumber kehangatan badan kita, bintang-bintang yang gemerlap di setiap malam yang tidak cukup umur kita menghitungnya, bulan yang memantulkan sinar matahari ke bumi melalui permukaannya. Itu semua hanya setetes dari samudra ciptaan Allah yang menunjukkan bukti atas kekuasaan Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahu Akbar. Sungguh Allah Maha Besar dengan segala keagungannya. Kiranya nasihat ini menjadi penguat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah hamdan syakirin lahul waqifina ala babi hatta yarda wa yaftah alaina fatahal arifin bih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa azza jundah wa zamal ahzaba wahda. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyhi wa sifayhi wa habibihi balighur risalah wa a'dal amanah wa tasihul ummah wa jihadu fi sabilillah hatta atahal yaqin. Fassallallahu alaihi wasallam ya sayyidi ya Rasulullah amma ba'du faya ibadallah ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu innallaha amarakum bi'amaru bada' fihi binafsihi wa thanna bi malaikati wa kursihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa salawatullah wassalama wa tahiyyatuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala sayyidinal mursalin Muhammad abduka wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi abda safi wal watar wa adada kalimati rabbanal mubaraka. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma idfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iral biladina muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa li dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.